Salatiga, kota kecil di Jawa Tengah, sejuk dan tenang. Kami menelusuri kota ini dan berhenti di jantungnya, alun-alun Pancasila, tempat warga berkumpul, berdagang, dan bersantai. Lalu kami bertanya, apakah ruang ini benar-benar milik semua? Selamat siang Bu, perkenalkan saya Iqbal dari Universitas Unika Arsitektur. Di sini saya ingin mewawancarai ibunya tentang ruang publik yang ada di alun-alun Salatiga ini. Bisa diperkenalkan ibunya dengan siapa? Oke, baik, nama saya Enda Robi. Asli saya di Tuntang ya, tapi saya bekerja sebagai pengacara, jadi saya biasa di kota Salatiga juga, karena kan kita kan ruang lingkup kerjanya itu bisa di mana saja, jadi saya kebanyakan memang beraktivitas di Salatiga seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke dalam pertanyaannya ya. Kami ingin tahu lebih dalam, apakah ruang kota seperti ini benar-benar terasa adil dan setara bagi semua orang? Karena seringkali ruang yang terlihat terbuka belum tentu bisa diakses dan dinikmati secara setara. Dari situ kami mulai bertanya. Selamat siang Bu, di sini saya izin mewawancarai Ibu sekilas tentang ruang kota yang ada di kota Salatiga ini, di alun-alun ini. Menurut ibunya, apakah semua orang ini dapat mengakses untuk masuk ke dalam ruang kota publik ini, di alun-alun ini, menikmati alun-alun ini? Ya, menurut saya sudah semuanya merasakan apa fasilitas yang ada di taman ini. Contohnya banyak masyarakat yang datang ke sini, bukan hanya masyarakat seperti pedagang, tapi anak-anak kecil sama orang tuanya berliburan juga mereka nyaman di sini, sama anak-anak sekolah juga, karena banyak juga yang berjualan di sini, jadi sangat membantu UMKM di sini juga seperti itu. Jadi semua warga bisa menikmatinya ya, tidak ada masuk eksklusif ya taman kota ini. Okay. Menurut Ibu, apakah ruang publik ini sudah cukup membagi semua elemen masyarakat? Dan menurut Ibu, kota yang adil itu bagaimana? Ya, sudah cukup membagi. Menurut saya banyak masyarakat yang lalu lalang di taman ini. Kota ini tuh kota yang adil, karena di sini tuh seperti contohnya kan ada UKSW, nah itu kan seperti Indonesia Mini seperti itu. Nah jadi di sini itu tidak ada yang membeda-bedakan antara golongan dari agama, ras dan sebagainya seperti itu. Jadi nyaman-nyaman aja tinggal di sini seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya sudah mau mewawancarainya. Iya, sama-sama. Iya. Di sini sebagian besar warga merasa mempunyai tempat. Tapi ingat, hak atas ruang tidak berhenti di satu alun-alun. Alun-alun Pancasila tertata rapi, pohon rindang, kursi untuk duduk, dan warga merasa nyaman di sini. Disitulah kita memberi apresiasi, karena alun-alun kota sudah bersifat inklusif. Tapi keadilan spasial itu lebih luas, bukan hanya soal warga boleh masuk atau aksesnya terjangkau, tapi soal siapa yang benar-benar merasa punya ruang ini, bisa duduk tenang, bisa berdagang tanpa khawatir dipindah. Contohnya, banyak kota jauh lebih parah. Taman hijau cuma di kawasan elit, gang sempit di pinggiran sama sekali tak punya penghijauan atau bangku. Alun-alun Pancasila nyaman dan inklusif, dan itu layak kita apresiasi. Namun, itu terletak di pusat kota. Bagaimana dengan sudut kota yang lain? Bahkan di kota yang sama, banyak warga masih hidup tanpa ruang layak. Gang sempit, kurangnya pohon, bahkan tidak ada tempat untuk duduk. Apakah ruang kota ini hanya
bisa diakses oleh orang-orang di sekitar pusat kota? Apakah warga di sudut kota harus menempuh jalan yang panjang untuk mendapatkan